Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Ishakan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Beginilah kondisi kayu-kayu besar yang berserakan di pantai mengganggu aktivitas nelayan sebab menghalangi perahu untuk menepi. Kapal tongkang dengan identitas Ronmas 69 bermuatan kayu 4.800 kubik kayu jenis meranti dan kruing asal Sumatera Barat milik PT Minas Page Luber terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung sejak 5 November. Telah diselidiki pihak kepolisian dan Kementerian Kehutanan, di mana pihak kepolisian baru mendapatkan adanya informasi terdamparnya kapal pada awal bulan Desember. Setelah dilakukan penyelidikan kepada belasan awak kapal terkait legalitas kayu ini, ternyata pihak perusahaan kapal telah memiliki surat izin persetujuan berlayar sah yang dikeluarkan oleh kantor UPP kelas 3 Sikakap dengan tujuan Pelabuhan Emas Semarang untuk diserahkan kepada PT Makmur Cemerlang Bersama. Sementara kapal mengalami kerusakan akibat terdampak cuaca buruk dan baling-baling kapal tidak bisa beroperasi secara normal dan membuat kapal menjadi miring yang membuat kayu tersebut akhirnya terlepas dari kapal dan berserakan di tepi pantai. Setelah dilakukan pengecekan ke tempat kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan kapal Ronmas 69 968 batang kayu atau sekitar 4.800 kubik. Pihak kepolisian maupun Kementerian Kehutanan memastikan akan terus melakukan upaya terjadinya tindakan ilegal logging atau pencurian kayu yang berdampak pada kerugian negara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Seekor anakan ular sanca mengejutkan penghuni kontrakan lantaran berada di atas daun pintu saat pemilik rumah hendak masuk rumah. Relawan pecinta reptil pun mendatangi rumah kontrakan yang bertempat di Kelurahan Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ular sepanjang setengah meter yang melingkar di atas daun pintu kemudian dievakuasi. Meski masih berukuran kecil, ular jenis sanca tersebut nampak agresif saat dievakuasi. Penghuni kontrakan menduga ular berasal dari aliran Kali Bekasi yang mengalami debit air yang cukup tinggi pada 2 hari terakhir. Ini merupakan ular kedua yang berhasil dievakuasi di rumah kontrakannya selama 1 pekan terakhir. Selain di dalam rumah kontrakan, ular juga ditemukan di halaman rumah dengan ukuran yang lebih besar. Yang lihat sih masih, saya buka pintu udah ada dikit. Ada ular? Tasnya iya. Tapi sebelumnya pernah ada ular juga? Ada ular nih, tempat saya tidur. Pas dekat kepala itu, dia yang nangkep juga. Selain mengevakuasi ular dari rumah kontrakan ini, relawan pecinta reptil juga berhasil mengevakuasi 1 ekor anak buaya muara yang lemas terseret banjir. Buaya sepanjang 50 cm tersebut hendak memasuki pemukiman warga. Buaya kemudian dievakuasi untuk dikarantina agar kesehatannya pulih kembali. Pecinta reptil menduga buaya tersebut memasuki pemukiman untuk memangsa ternak warga. Arus ya, terbawa arus banjir dari muara, karena memang di muara kita tahu juga bulan-bulan ini lagi banjirop. Ini buaya yang terbawa akhirnya datang ke kali-kali sekitar daerah muara. Dalam 2 pekan terakhir, komunitas reptil Swapetra telah berhasil mengevakuasi puluhan jenis reptil dari pemukiman warga. Beberapa jenis reptil yang diamankan diantaranya aneka jenis ular, biawak, hingga buaya. Komunitas pecinta reptil Swapetra rencananya akan melepas liarkan hewan yang ditangkap di habitat aslinya. Evakuasi hewan reptil di lingkungan masyarakat bertujuan menghindari konflik hewan dengan manusia. Pelepasan hewan di alam liar bertujuan menjaga habitat agar keseimbangan alam tetap terjaga dan lestari. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian berita nasional terkini. Saya Ishakan pamit. Sampai jumpa.